Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, apa jadinya bila kita menghina roh halus? Akankah berakibat fatal? Berikut adalah cerita seseorang yang menghina makhluk halus. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berakibat Fatal Gara-gara Menghina Roh Halus. Manusia kalau dihina biasanya tidak suka, bahkan ada yang marah. Tidak jarang terjadi pertengkaran antara yang menghina dan yang dihina. Meskipun orang itu memang hina, miskin misalnya, kalau dihina pasti akan sakit hati. Ternyata bukan hanya manusia kalau dihina itu marah. Roh halus pun kalau dihina juga akan marah, bahkan akan mengganggu. Hal itu pernah dialami oleh Bayu Antara dan Dullah Sabari. Peristiwa itu terjadi kurang lebih tahun 1968. Pada waktu itu, Bayu Antara dan Dullah Sabari mengikuti kuliah malam di kota Wates. Perguruan tinggi tersebut namanya PGSLP, sekarang sudah tidak ada. Perguruan tinggi itu mendidik mahasiswanya untuk menjadi guru SMP. Diadakan pada malam hari karena dosen-dosennya mendatangkan dari kota Yogyakarta. Kalau pagi hari, mereka mengajar di kota Yogyakarta. PGSLP itu lama kuliahnya 2 tahun. Bayu Antara dan Dullah Sabari rumahnya kurang lebih 6 km di barat kota Wates. Kalau tidak hujan, mereka pergi kuliah dengan naik sepeda ontel. Karena waktu itu sepeda motor masih jarang dan harganya cukup mahal. Apabila musim penghujan, mereka lebih suka berjalan kaki santai sambil bersenda gurau. Biasanya perkuliahan itu selesai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan paling malam sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada suatu malam, perkuliahan sampai pukul 22.00. Waktu itu hujan lebat, maka Bayu Antara dan Dullah Sabari tidak segera pulang, tetapi ngobrol-ngobrol di kampus menunggu hujannya reda. Baru pukul 23.00, hujannya mulai reda, namun masih hujan rintik-rintik. Dan sesekali ada kilat yang menerangi jalan yang dilalui 2 orang itu. Dengan memakai payung, mereka berjalan perlahan-lahan melewati rel kereta api. Jalan yang ditempuh melewati sawah-sawah yang cukup luas. Baru berjalan lebih kurang 2 km dari kota Wates. Dari belakang ada gelak tawa wanita yang akan menyalipnya. Waktu mereka itu menyalip Bayu dan Dullah, mereka menyanyi, "Wedak pupur nggo golek duit." Mendengar nyanyian itu, Bayu dan Dullah menyambung dengan suara keras, "Cuma WTS saja nyanyi." Mendengar kata-kata itu agaknya wanita tersebut marah. Kemudian wanita itu berjalan dengan menari-nari di depan Bayu Antara dan Dullah Sabari. Setelah berjalan kurang lebih 10 meter, wanita itu yang tadinya 1 orang berubah menjadi 2 orang. Keduanya berjalan secara zigzag. Akhirnya kepala 2 wanita itu lepas, buk, jatuh di tanah di depan Bayu dan Dullah. Kepala wanita yang lepas itu berubah jadi gelundung pringis, sedang badannya jadi gembung tanpa sirah. Kepala 2 wanita yang lepas berubah menjadi hantu gelundung pringis, menggelinding lalu menghilang. Bayu dan Dullah merasa takut akan lari sebenarnya, tetapi tidak bisa. Pada waktu kepalanya potol, badan 2 wanita itu menghilang. Dengan rasa takut, Bayu dan Dullah berjalan terus. Kurang lebih jarak 5 meter dari potolnya kepala tadi, muncullah 2 wanita tadi, tetapi mereka sudah tidak punya kepala. Istilah dalam bahasa Jawa sering disebut gembung tanpa sirah. 2 wanita tanpa kepala itu menari-nari di depan Bayu dan Dullah. Bayu dan Dullah lari sekuatnya, menyalip 2 wanita tersebut. Setelah tersalip, Bayu dan Dullah menengok ke belakang. Ternyata wanita tadi sudah tidak ada. Namun tidak berselang lama, wanita itu muncul di depannya dan menari-nari lagi sambil berjalan. Akhirnya Bayu dan Dullah berhenti duduk di rel kereta api. Wanita tadi sudah tidak kelihatan lagi.
Napas Bayu dan Dullah tersengal-sengal menahan rasa sakit. Setelah lama wanita itu tidak kelihatan, Bayu dan Dullah lari secepatnya. Ternyata wanita tanpa kepala itu sudah tidak ada di dekatnya. Maka Bayu dan Dullah jatuh tidak sadarkan diri. Setelah sadar, keduanya menjadi bingung. Rel kereta api yang menjadi penunjuk jalan menghilang. Ia merasa ada di tengah sawah dan berjalan lewat pematang sawah. Ternyata hanya berputar-putar terus mengelilingi sawah tersebut. Di samping bingung, Bayu terserang diare, perutnya terasa dipilin-pilin, dan setiap setengah jam ia harus buang air besar. Di sawah ia berak di pematang. Untuk membersihkan duburnya hanya menggunakan air yang ada di sekitar pematang itu. Sampai 30 kali ia buang air besar selama bingung itu. Dullah lebih parah lagi, ia terkena beser, berulang kali buang air kecil. Tiap 10 menit ia harus buang air kecil, dan rasanya sakit dan panas, seperti kena air panas. Setelah beberapa jam putar-putar di sawah, keduanya sampai di perkampungan. Karena sudah merasa lelah, mereka duduk dan merebahkan diri di tanah. Waktu itu sudah terdengar ayam jantan berkokok, tanda sudah menjelang pagi hari. Kebetulan ada orang yang akan ke pasar, yaitu Nardi, tetangga Bayu. Melihat Bayu dan Dullah tiduran di tanah, "Mengapa kamu Bayu dan Dullah di sini?" Keduanya tidak menjawab, keduanya tampak bingung. Dullah dan Bayu ditemukan di dekat kuburan. Pikiran mereka bingung, dan perut sakit tak sembuh-sembuh. Ternyata Bayu dan Dullah tiduran di jalan dekat kuburan. Melihat Bayu dan Dullah sakit, Nardi tidak jadi ke pasar. Ia membawa Bayu dan Dullah pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Bayu dan Dullah masih merasakan perutnya sakit dan bingung. Bayu masih terasa sakit perutnya, sedangkan Dullah masih kerap kali buang air kecil. Mendengar Bayu dan Dullah sakit, tetangganya pun berdatangan untuk menolongnya. Yang paling parah itu, Bayu di samping sakit, ia stres berat, boleh dikata setengah gila. Bayu tangannya kejang-kejang sambil berteriak, "Takut, takut, ih, tidak berkepala." Kemudian lari. "Kepalamu di mana?" Ayahnya Bayu mengundang tetua di kampung itu, yaitu Mbah Jadrana, untuk menyembuhkan Bayu dan Dullah. Setelah Mbah Jadrana datang, ia menerawang tubuh Bayu dan Dullah, kemudian bilang kepada ayahnya Bayu, "Pak, carikan daun gambleh 3 lembar dan minyak kelapa." Karena ayahnya Bayu tidak tahu daun gambleh, maka ia bertanya, "Daun gambleh itu apa, Mbah?" Jawabnya, "Daun mengkudu, Pak." Setelah ayahnya menemukan daun mengkudu, maka daun mengkudu dan minyak kelapa diserahkan kepada Mbah Jadrana. Bayu dan Dullah disuruh duduk dekat Mbah Jadrana. Kemudian Mbah Jadrana komat kamit membaca tolak bala, "Wahai jin setan pembawa penyakit, pergilah dari tubuh Bayu dan Dullah. Inilah obat penyakit sudah saya siapkan." Tiba-tiba Mbah Jadrana terjatuh lemas. Setelah bangun ia bilang, "Saya hanya bisa mengobati penyakitnya, tetapi tidak bisa mengusir roh halus dalam tubuh Bayu dan Dullah." Kemudian daun gambleh dioles dengan minyak kelapa. Perut Bayu Antara dan penis Dullah Sabari dioles dengan daun gambleh itu. Selang beberapa menit perut Bayu dan kelamin Dullah sembuh. Hanya Bayu masih stres, bicara layaknya orang gila. Atas persetujuan ayahnya, Bayu dan ayahnya Dullah, Mbah Jadrana mencarikan paranormal atau dukun, temannya Mbah Jadrana, yaitu Kiai Sapu Lebu. 2 hari kemudian, dukun itu datang ke rumahnya Bayu. Dullah pun diminta datang ke rumahnya Bayu. Pada malam hari pukul 24.00 diadakan ritual penyembuhan. Sebelum diadakan ritual, Dullah diminta menjelaskan kronologi terjadinya penyakit itu. Dullah menceritakan secara rinci mulai dari pulang kuliah sampai terjadinya musibah itu. Setelah mendengar kronologi Dullah,
Selanjutnya Bayu disuruh duduk dekat Kiai Sapu Lebu. Kemenyan dan ratu setelah disiapkan. Saji-sajian lengkap seperti bunga 7 rupa, bedak pipa, pisang emas, sirih ayu, darah ayam, golong serta tumpeng. 300 dinyalakan, kemenyan segera dibakar. Kemudian Kiai Sapu Lebu tanpa komat kamit membaca mantra. Wahai jin setan, peri perayangan, sudah saya beri makanan lengkap, mengapa kamu mengganggu Bayu? Pergi, pergi, pergilah. Lalu terdengar suara Lebih kurang 5 menit Kiai Sapu Lebu diam, wawancara dengan roh halus yang merasuki Bayu. Habis wawancara, Kiai Sapu Lebu berseru, sudah pergi, sembuh. Bayu rebah beberapa menit, kemudian lalu bangun. Dia sudah sembuh dari stresnya, pikirannya sudah normal seperti biasanya. Kemudian Kiai Sapu Lebu menjelaskan bahwa yang mengganggu Bayu dan Dullah itu adalah peri. Ia marah karena Bayu dan Dullah menghina dengan menyebutnya WTS. Kemarahan itu berhenti dan mau meninggalkan tubuh Bayu setelah diberi makanan, yaitu sesaji bunga 7 rupa. Waktu itu Bayu sudah bisa menjelaskan. Ia mengeluarkan kata WTS karena di rel kereta api itu sering mangkal banyak wanita tunasusila atau WTS. Bayu tidak tahu kalau wanita yang disebut WTS itu adalah peri atau makhluk halus yang menjadi marah karena ucapannya itu. Setelah mendengarkan ucapan Bayu itu, Kiai Sapu Lebu memberikan banyak nasihat kepada Bayu dan Dullah Sabari. Nasihat yang pokok waktu itu bahwa orang jangan suka menghina kepada siapapun, karena yang dihina itu biasanya sakit hati, bahkan sering marah. Demikianlah nasihat yang disampaikan oleh Kiai Sapu Lebu kepada Bayu dan Dullah. Ayahnya Bayu mengucapkan terima kasih kepada Kiai Sapu Lebu yang telah menyembuhkan putranya dan memberi uang jasa kepada Kiai Sapu Lebu. Kemudian Kiai Sapu Lebu pamit pulang. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.